Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Media Spanyol klaim Diego Simeone sudah sepakati prakontrak dengan Inter Milan. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Program televisi ternama El Chiringuito de Jugons melontarkan rumor besar terkait masa depan kursi pelatih Inter Milan musim depan. Menurut laporan tersebut, Inter telah mencapai kesepakatan prakontrak dengan Diego Simeone. Jika benar, ini berarti posisi Christian Cifu sebagai pelatih Nerazzurri untuk musim depan berada dalam tanda tanya besar. Dalam dunia sepak bola, prakontrak biasanya disepakati ketika seorang pelatih atau pemain memasuki periode akhir kontraknya. Kesepakatan ini memungkinkan pihak baru mengamankan jasa target sebelum musim berakhir. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Inter maupun Simeone. Kabar tersebut masih sebatas laporan media Spanyol dan akan diverifikasi dalam beberapa jam atau hari ke depan. Christian Cifu sendiri masih dipercaya memimpin tim saat ini. Namun rumor seperti ini jelas dapat memicu spekulasi dan tekanan tambahan. Inter Milan sedang berada dalam fase krusial musim, dan stabilitas di bangku cadangan menjadi faktor penting dalam perebutan target domestik maupun Eropa. Florenzi, Inter lebih superior dalam perburuan Scudetto, sudah saya katakan sejak lama. Komentar tajam datang dari mantan bek AS Roma dan AC Milan, Alessandro Florenzi usai kekalahan AC Milan dari Parma di pekan ke-26 Serie A. Dalam wawancara bersama Sky Sport, Florenzi secara terbuka mengakui bahwa Inter Milan saat ini berada di level yang lebih tinggi dalam persaingan Scudetto. Pernyataan ini semakin menegaskan pergeseran momentum di Serie A, terutama setelah Milan terpeleset di momen krusial. Florenzi tidak menutup kemungkinan secara hitung-hitungan gelar masih bisa diperebutkan. Namun, dari sisi performa dan konsistensi, ia melihat Inter sebagai tim paling siap. Secara matematika, perburuan Scudetto belum tertutup. Tapi saya sudah mengatakan beberapa minggu lalu, saya melihat Inter lebih superior, ujar Florenzi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan rival pun mengakui kestabilan performa tim asuhan Christian Cifu. Inter Milan buka pembicaraan awal dengan agen Goretzka, siap revolusi lini tengah di musim panas. Inter Milan mulai bergerak cepat menyambut bursa transfer musim panas 2026 dengan membuka pembicaraan awal bersama gelandang Bayern Munich dan tim nasional Jerman, Leon Goretzka. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Nerazzurri tengah menyiapkan revolusi besar di sektor tengah demi menyambut musim baru. Menurut laporan L'interista, manajemen Inter sudah melakukan kontak awal dengan perwakilan sang pemain. Goretzka sendiri akan berstatus bebas transfer ketika kontraknya bersama Bayern Munich berakhir pada penghujung musim ini. Bagi klub yang dikenal piawai memanfaatkan peluang zero fisikning, situasi ini jelas sangat menarik. Inter bukan pemain baru dalam strategi merekrut pemain tanpa biaya transfer. Dalam beberapa musim terakhir, pendekatan ini terbukti efektif menjaga keseimbangan finansial tanpa mengorbankan kualitas skuad. Goretzka, yang kini berusia 31 tahun, dinilai cocok dengan kebutuhan pelatih baru Christian Cifu. Secara profil, ia adalah tipe gelandang yang mampu memberi keseimbangan antara kekuatan defensif dan kontribusi ofensif. Fabrizio Romano, Inter sudah kontak agen Zeki Celi, waspada Juventus dan Napoli. Bursa transfer musim panas 2026 belum resmi dibuka, tetapi manuver Inter Milan sudah mulai terasa. Fokus utama manajemen Nerazzurri adalah memperkuat lini belakang, apalagi sejumlah bek senior seperti Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Matteo Darmian dikabarkan mendekati akhir masa kontrak mereka. Di tengah situasi tersebut, muncul kabar menarik soal peluang transfer gratis yang sedang dipelajari Inter. Nama terbaru yang masuk radar, bek sayap milik AS Roma, Zeki Celi. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Inter bukan sekadar memantau dari jauh. Dalam kanal YouTube pribadinya, Romano menyebut,
Inter telah mengambil informasi dan memulai kontak langsung dengan agen Celih, ujar Romano. Kontrak Celih bersama Roma memang belum diperpanjang. Manajemen Giallorossi sudah mengajukan proposal. Namun hingga kini belum tercapai kesepakatan final. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan oleh klub-klub peminat. Celih masih belum memiliki kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan AS Roma. Roma sudah mencoba dan mengajukan beberapa proposal, tetapi kesepakatan belum tercapai. Namun, pintu masih terbuka dan kontak antara Massara dan agen Celih terus berlanjut. Mkhitaryan tegaskan Inter belum aman, keunggulan poin tak berarti apa-apa. Gelandang veteran Henrikh Mkhitaryan menolak larut dalam euforia setelah Inter Milan memperlebar jarak di puncak klasemen Serie A. Meski mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Lecce, pemain asal Armenia itu menegaskan bahwa perburuan Scudetto masih jauh dari kata selesai. Pesannya tegas, fokus penuh, jangan jemawa. Kemenangan atas Lecce membuat Inter unggul 10 poin di puncak dari rival sekota, AC Milan. Namun, Mkhitaryan menilai keunggulan tersebut tidak boleh membuat tim menurunkan intensitas. Dalam wawancara usai laga, ia menyampaikan bahwa Inter sama sekali tidak memikirkan tabel klasemen saat ini. Itu tidak berarti apa-apa sekarang, kami tidak memikirkan klasemen, masih banyak laga tersisa, jadi kami tetap tenang dan fokus pada apa yang menanti, ujar Mkhitaryan. Pernyataan ini menunjukkan mentalitas juara, yang ingin terus menjaga konsistensi hingga garis finish. Romano, Thuram fokus di Inter, tapi musim panas bisa ubah segalanya. Marcus Thuram disebut masih sepenuhnya fokus membela Inter Milan. Namun jendela transfer musim panas berpotensi menghadirkan dinamika berbeda. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa sejumlah klub terus memantau situasi Thuram. Meski belum ada negosiasi konkret, ketertarikan terhadap sang bomber Prancis nyata adanya. Peran Thuram musim ini semakin vital, terutama setelah cedera yang menimpa Lautaro Martinez. Dalam situasi tersebut, Thuram otomatis menjadi pusat serangan Inter. Kecepatan, kekuatan fisik, dan fleksibilitasnya membuat ia menjadi senjata utama dalam skema permainan tim. Tak heran jika manajemen Inter menempatkannya sebagai bagian sentral proyek jangka panjang klub. Namun, performa konsisten di Serie A dan kompetisi Eropa tentu mengundang perhatian klub-klub elit Eropa. Klausul rilis yang tinggi memang menjadi pelindung Inter dari pendekatan agresif. Namun, minat dari klub-klub Liga Inggris disebut cukup signifikan. Liga Inggris memang dikenal memiliki kekuatan finansial untuk menebus klausul besar sekalipun. Selain itu, daya tarik kompetisi dan eksposur global juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pemain di masa depan. Inter Milan bakal jual Pavard jika Marseille tak aktifkan opsi beli. Benjamin Pavard dikabarkan bakal masuk daftar jual Inter Milan apabila Olympique de Marseille memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan peminjamannya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908, klub Liga Prancis tersebut masih belum mengambil keputusan final terkait opsi pembelian senilai 15 juta euro yang tercantum dalam kontrak. Pavard bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman selama satu musim penuh musim panas lalu. Ia sempat tampil solid di awal petualangannya di Stade Velodrome, menunjukkan kualitas sebagai bek berpengalaman dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Namun, seiring berjalannya musim, performanya mengalami penurunan. Inkonsistensi membuatnya kehilangan tempat utama di fase akhir masa kepelatihan Roberto De Zerbi. Pergantian pelatih membuka peluang baru. Dengan De Zerbi tak lagi menangani tim, Pavard perlahan kembali mendapatkan menit bermain reguler. Situasi ini membuat kemungkinan permanen di Marseille belum sepenuhnya tertutup. Bocoran Di Marzio, Inter siap rekrut kiper baru, bek tengah tangguh dan kejutan di lini serang. Inter Milan bersiap menghadapi bursa transfer musim panas mendatang dengan manuver besar.
Pakar transfer ternama Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkap bahwa Nerazzurri tidak akan sekadar melakukan penyesuaian kecil, melainkan intervensi signifikan untuk memperkuat skuad. Dalam pernyataannya kepada Sky Sport, Di Marzio menegaskan bahwa akan ada banyak pergerakan keluar masuk pemain dibanding musim panas sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa akan ada rekonstruksi total pada musim panas mendatang di Inter, tetapi akan ada intervensi penting di bursa transfer, ujar Di Marzio. Satu hal yang pasti, musim panas nanti akan jauh lebih sibuk bagi Inter dibanding tahun sebelumnya. Yang pasti, klub akan menjalani bursa transfer dengan lebih banyak kepergian dan kedatangan dibanding musim panas lalu. Pungkasnya, ini menandakan manajemen ingin meningkatkan level tim, bukan sekadar mempertahankan status quo. Inter pantau wonderkid Red Star, Vasily J. Kostov. Bursa transfer musim panas 2026 belum resmi dibuka, tetapi Inter Milan sudah mulai melakukan manuver. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Inter Milan kembali membidik talenta muda potensial dari Eropa Timur. Nama yang mencuat adalah Vasily J. Kostov, gelandang muda milik Red Star Belgrade yang tampil sensasional musim ini. Menurut laporan FC Inter 1908, Inter termasuk di antara klub-klub elit Eropa yang telah memasukkan nama Kostov ke dalam radar pemantauan mereka. Lantas, siapa sebenarnya pemain muda yang disebut-sebut sebagai salah satu prospek terbaik Serbia ini? Ketertarikan Inter terhadap Kostov bukan sekadar spekulasi. Dalam beberapa musim terakhir, Nerazzurri memang aktif membangun fondasi masa depan, dengan memantau dan merekrut pemain muda potensial. Strategi ini menjadi penting di tengah dinamika finansial klub-klub Eropa. Investasi pada pemain muda dengan potensi berkembang besar bisa menjadi aset olahraga sekaligus finansial di masa depan. Bangkit dari cedera, Darmian tegaskan loyalitas dan antusiasmenya untuk Inter. Bek serba bisa Inter Milan, Matteo Darmian menegaskan bahwa semangatnya belum padam sedikit pun meski baru saja melewati cedera terpanjang dalam karirnya. Setelah absen cukup lama akibat cedera, Darmian langsung menunjukkan betapa ia merindukan lapangan hijau. Pengalamannya tak mengurangi rasa lapar akan kemenangan. Hal yang paling saya cintai dari sepak bola adalah kesempatan membantu tim kapanpun, entah lewat gol atau penyelamatan. Itu yang paling memuaskan, ujar Darmian. Meski sudah berpengalaman, saya masih menjalani profesi ini dengan antusiasme dan adrenalin yang besar. Sejak kecil saya sangat kompetitif. Pernyataan ini menunjukkan mentalitas khas pemain senior Inter, bukan sekadar bertahan, tapi selalu ingin memberi kontribusi nyata. Menariknya, Darmian juga mengungkap 3 kualitas dari rekan-rekannya yang sangat ia kagumi. Saya bisa menyebut banyak hal, mulai dari visi bermain Bastoni, ketekunan Acerbi, hingga semangat juang dan ketajaman Lautaro di depan gawang. Di tengah isu Diego Simeone, Inter justru siapkan perpanjangan kontrak untuk Cifu. Spekulasi liar soal masa depan kursi pelatih Inter Milan semakin memanas dalam beberapa hari terakhir. Nama Diego Simeone sempat dikaitkan dengan kemungkinan merapat ke Giuseppe Meazza, namun di tengah rumor tersebut, manajemen Nerazzurri justru mengambil langkah tegas, mempertahankan dan memperpanjang kontrak Christian Cifu. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, Inter tengah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Rumania tersebut hingga 2028. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa klub masih sepenuhnya percaya pada proyek Cifu, terlepas dari kabar yang mengaitkan mereka dengan pelatih Atletico Madrid. Sejak menggantikan Simone Inzaghi pada musim panas lalu, Cifu langsung menghadapi tantangan besar. Minim pengalaman sebagai pelatih senior, banyak pihak meragukan kapasitasnya menangani klub sebesar Inter. Namun kenyataannya berbicara lain. Di musim perdananya di Serie A, Cifu sukses membawa Inter memuncaki klasemen dan berada di jalur kuat menuju Scudetto. Konsistensi permainan, soliditas pertahanan, dan fleksibilitas taktik menjadi ciri khas Inter versi Cifu.
Harapan Inter pupus, McKennie makin dekat perpanjang kontrak di Juventus. Upaya Inter Milan untuk membajak gelandang andalan Juventus dan timnas Amerika Serikat, Weston McKennie mengalami pukulan telak. McKennie dikabarkan selangkah lagi memperpanjang kontraknya di Turin, membuat rencana transfer gratis Nerazzurri nyaris buyar. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, negosiasi antara McKennie dan Juventus sudah memasuki tahap akhir. Kedua pihak disebut hampir mencapai kesepakatan penuh untuk kontrak jangka panjang baru. Kontrak McKennie saat ini akan habis pada akhir musim. Situasi tersebut membuat Presiden Inter, BP Marotta, tertarik merekrut sang gelandang dengan status bebas transfer pada bulan Juni mendatang. Marotta dikenal piawai memanfaatkan peluang pasar, khususnya dalam mendatangkan pemain berkualitas tanpa biaya transfer besar. Strategi Bosman Signing kerap menjadi senjata andalannya dalam membangun skuad kompetitif dengan efisiensi finansial. Namun kali ini, rencana tersebut tampaknya menemui jalan buntu. Juventus bergerak cepat untuk mengamankan salah satu pemain paling konsisten mereka musim ini. Inter 1-2 Bodo Glimt, mimpi buruk Nerazzurri di Liga Champions. Petualangan Inter Milan di Liga Champions musim ini resmi berakhir, dengan cara yang menyakitkan. Bermain di hadapan publik sendiri di leg kedua playoff fase gugur, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Nerazzurri kembali takluk 1-2 dari Bodo Glimt, membuat agregat akhir menjadi 2-5. Kekalahan ini menandai salah satu malam paling kelam Inter Milan di pentas Eropa, dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tumbang 1-3 pada leg pertama di Norwegia, Inter datang dengan misi mustahil. Namun alih-alih bangkit, mereka kembali dipermalukan oleh tim kejutan asal Skandinavia yang tampil solid, disiplin, dan klinis.